wassalatu wassalam. Telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Ali, wahai Ali, walis sa'idi thalathu alamatin, dan bagi orang yang bahagia thalathu alamatin, 3 tandanya. Rasulullah menyampaikan kepada kita perihal 3 tanda yang dimiliki oleh orang-orang yang dibahagiakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 tanda ini ada pada diri kita, insya Allah hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Artinya 3 faktor ini bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan hakiki, bukan kebahagiaan yang nisbi, kebahagiaan yang hakiki indallah, baik dunia maupun akhirat. Kebahagiaan itu sifatnya abstrak, tidak bisa diukur dengan materi. Ada orang yang hidupnya bergelimang harta, belum tentu bahagia. Belum tentu bahagia. Ada orang yang pangkat dan jabatannya tinggi, tidak jadi jaminan bahwa orang itu pasti bahagia. Sebab kebahagiaan sifatnya abstrak. Nah, kebahagiaan yang sebenarnya adalah kebahagiaan yang kita dapatkan dengan mengikuti cara-cara yang Allah dan Rasul-Nya sampaikan. Kalau kita mengikuti cara-cara Allah, mengikuti cara-cara Nabi, jaminan kita akan mendapatkan bahagia. Itu jadi jaminan kita akan mendapatkan kebahagiaan yang setiap kita mengharapkannya. Tapi kalau kebahagiaan itu tidak diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran atau diajarkan oleh Nabi, maka kebahagiaan itu sifatnya nisbi, tidak sebenarnya. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita ada 3 faktor yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang sebenarnya, bukan kebahagiaan yang sifatnya sementara dan relatif. Apa 3 tanda orang yang bahagia dengan kebahagiaan yang sebenar-benarnya? Yang pertama, kata Nabi, qutu halalin, makanan yang halal. Makanan yang halal bisa mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan. Makanan yang halal itu berarti bahan bakunya halal, zatnya halal, cara memperolehnya dengan cara yang halal, mengolahnya juga dengan cara yang halal. Jadi kehalalan makanan itu mencakup 3. Zatnya makanan itu halal, atau bahan bakunya makanan itu memang halal. Yang kedua, cara memperolehnya halal. Makanannya halal, tapi cara memperolehnya tidak halal, maka ini tidak disebut makanan yang halal. Pengolahannya juga dengan cara yang halal. Ketiga hal ini harus ada pada
apa yang disebut dengan qutu halalin, makanan yang halal. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk makan makanan yang halal, baik halal bahan bakunya, baik halal memperolehnya, cara memperolehnya, baik halal bagaimana mengolahnya. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai umat manusia, makanlah apapun yang ada di muka bumi ini halalan thayyiba, makanan yang halal dan thayyib. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan engkau mengikuti langkah-langkah setan dalam memperoleh makanan itu. Jadi memperoleh makanan yang halal itu jangan menggunakan cara-cara setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, ini ayat mengingatkan kita semua bahwa kita memang diperintahkan oleh Allah untuk mencari dan mendapatkan makanan yang halal, baik halal bahan bakunya, baik halal cara memperolehnya, baik halal cara mengolahnya. Makanan yang halal dapat mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki. Sebab dengan makanan yang halal, yang makanan itu kita konsumsi, kemudian masuk ke dalam tubuh kita, sampai kepada seluruh anggota tubuh kita lewat aliran darah, sampai kepada pikiran kita, sampai kepada hati kita. Makanan yang halal itu bisa mendatangkan pengaruh yang positif, dampak yang baik, bukan cuma buat jasmani kita, tapi buat rohani kita. Makanan yang halal sangat berpengaruh terhadap jasmani dan rohani kita, terhadap jiwa dan raga kita. Bahkan makanan yang halal itulah yang menentukan tidak dan diijabahnya doa kita. Doa kita bisa diijabah oleh Allah gara-gara makanan halal, dan doa kita bisa tidak diijabah oleh Allah gegara makanan yang tidak halal. Maka pantas kalau Nabi sampaikan bahwa makanan yang halal mendatangkan kebahagiaan. Sebab dengan makanan yang halal, jiwa raga kita menjadi baik. Makanan yang halal, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang halal berpengaruh terhadap otak seseorang. Makanan yang halal berpengaruh terhadap hati seseorang. Sebaliknya, makanan yang haram tentu sangat besar pengaruh negatifnya terhadap jiwa raga seseorang. Gara-gara makanan yang haram, hadirin, jasmani menjadi kurang baik, menjadi rusak, apalagi rohaninya. Pikirannya menjadi kotor, hatinya menjadi kotor gara-gara makanan haram yang ia konsumsi. Itu sebabnya sekali lagi Rasulullah punya alasan yang begitu hebat kenapa memasukkan makanan yang halal ke dalam satu dari 3 faktor yang mendatangkan kebahagiaan bagi seseorang. Maka carilah makanan yang halal, baik zatnya halal, baik cara memperolehnya yang halal, maupun cara mengolahnya yang halal. Makanan adalah satu dari 3 hal yang sifatnya pokok dalam kehidupan kita. Sandang, pangan, papan. Pangan. Dalam sebuah hadis, dan ini sering kita dengar, Rasulullah mengingatkan kita bahwa ada seseorang yang nampaknya
habis melakukan perjalanan jauh dalam keadaan lusuh, rambutnya acak-acakan, penampilannya dekil, humel, lalu ia mengangkat kedua tangannya, yamuddu yadaihi, mengangkat kedua tangannya sambil berkata dan berdoa, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Tapi apa kata Nabi? Mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, fa anna yustajabu lah. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah walaupun dia mengangkat kedua tangannya munajat kepada Allah, tapi tidak diijabah doanya. Kenapa? Karena pakaiannya haram, minumannya haram, makanannya haram. Ini peringatan buat kita semua. Situasi pandemi yang belum berkesudahan ini hendaknya mengingatkan kita semua untuk banyak-banyak beristighfar, mohon ampunan kepada Allah. Jangan-jangan kemarin kita pernah mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanannya halal, tapi cara mendapatkannya tidak halal. Qutu halalin, makanan yang halal mendatangkan kebahagiaan. Karena dengan makanan yang halal, doa kita kepada Allah akan dikabulkan. Kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Rabb, berikan kepada kami kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Dikabulkan doa kita. Kita minta kebahagiaan, dikabulkan doa kita, sebab makanan yang masuk ke dalam tubuh kita adalah makanan yang halal. Sehingga doa minta kebahagiaan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada keterkaitan antara makanan yang halal dengan kebahagiaan yang kita inginkan. Kita minta bahagia lewat doa kita, akan dikabulkan oleh Allah asalkan makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang jelas-jelas kehalalannya. Yang kedua, wa mujalasatul ulama, duduk bareng dengan ulama. Duduk bersama para ulama di majlis zikir, duduk bersama ulama di majlis ilmu, duduk bersama ulama di majlis salawat, duduk bersama ulama di majlis Al-Quran, duduk bersama ulama untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama dari beliau-beliau. Ini juga kata Nabi menjadi tanda kebahagiaan seseorang. Kita duduk di majlis ilmu. La tamassu qalaman wa la taktubu harfan. Kita enggak megang pulpen, kita enggak menulis satu huruf pun. Itu fadilahnya. Lebih daripada kita dalam sebuah riwayat disebutkan kita duduk di majelis ilmu, tidak pegang pulpen, tidak menulis satu huruf pun. Kita duduk bersama para ulama, bersama teman-teman yang saleh untuk menuntut ilmu agama, lebih baik daripada kita bersedekah 100 ekor kuda. 100 ekor kuda kita sedekahkan, pahalanya masih kalah dibandingkan duduk di majelis ilmu. Bahkan ada keterangan yang menyebutkan bahwa kita duduk di majelis ilmu, mendengarkan nasihat dari para ulama, para kiai, para habaib, para asatid. Duduknya kita di majelis ilmu bersama beliau-beliau semuanya lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat. Luar biasa. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Hah? Ya 20 rakaat aja pada mental. Salat tarawih 20 rakaat, 8 rakaat udah pada pulang. Coba itu. Pengen mendapatkan pahala lebih dari 1000 rakaat, hadir di majelis ilmu. Duduk bersama para ulama. Turun malah malaikat rahmah. Allah turunkan ketenangan bagi yang duduk di majelis ilmu. Allah sebut nama-namanya yang hadir di majelis ilmu dengan bangganya di hadapan para malaikat. Allah naungi hidup mereka dengan rahmatnya. Tuh keutamaan hadir di majelis ilmu, di majelis zikir,
bersama para ulama. Duduk di majelis ilmu pahalanya lebih hebat ketimbang kita mengunjungi 1000 orang yang sakit. Pernah nggak kita ngejenguk orang yang sakit sampai 1000? Hah? Seharian gitu sampai 1000. Yang pertama kita jenguk ada di Pasar Minggu. Yang kedua ada di Ciledug. Yang ketiga ada di Kreo. Yang keempat ada di Tanjung Priuk. Ya, belum sampai 1000, kita udah ngap-ngapan. Mendapatkan pahala yang lebih dari itu, caranya hadir di majelis ilmu bersama para ulama. Duduk di majelis ilmu pahalanya lebih daripada kita sholat jenazah 1000 orang yang meninggal dunia. Luar biasa. Duduk di majelis ilmu dan duduk di majelis ilmu berserta para ulama bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Mereka yang mujalasah dengan para ulama, dekat dengan ulama, cinta dengan ulama, takzim dengan ulama, akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa begitu? Ya bisa. Alasannya karena dengan duduk bersama para ulama kita mendapatkan fadilah-fadilah yang tadi telah disampaikan. Dengan kita dekat dengan para ulama, para habaib, para kiai, kita dapat doa dari beliau-beliau. Doa orang yang soleh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat dengan ulama, kita mendapatkan siraman nasihat-nasihat agama. Dekat dengan ulama, kita mendapatkan motivasi untuk hidup sukses. Dekat dengan ulama, kita didoain supaya hidup kita berkah dan sukses dunia sampai akhirat. Dekat dengan ulama, ketika hati kita sedang resah gelisah, kita curhat dengan ulama, kita mendapatkan nasihat yang berharga, yang tadinya pesimis jadi optimis. Maka ulama muliakan, hormati, cintai dengan sepenuh hati. Sebab ulama warathatul anbiya, waris para nabi. Para nabi, para rasul sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditutup oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diwafatkan oleh Allah, dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in, dilanjutkan oleh para tabi'in, dilanjutkan oleh para ulama. Melalui lisan ulama kita tahu bagaimana cara sholatnya Nabi. Melalui ajaran dari para ulama kita faham bagaimana puasa Ramadan yang benar, bagaimana bersilaturahim, bagaimana baca Quran yang benar, bagaimana kita beribadah yang benar. Itu kita peroleh caranya dari para ulama, para habaib, para kiai. Cintai, hormati dan muliakan beliau. Kalau kita muliakan para ulama sama saja memuliakan Rasulullah. Siapa yang memuliakan Rasulullah berarti memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dekat dengan ulama mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Sebab ketika kita sedang resah gelisah, kita bisa datengin ulama, kita curhat sama beliau, dapetin nasihat. Yang tadinya pesimis jadi optimis. Dekat dengan ulama, kita minta doa dari ulama yang saleh agar kebahagiaan Allah limpahkan kepada kita. Dekat dengan ulama kita dapat motivasi, kita dapat doa, kita dapat restu, kita dapat ilmu. Bahkan ulama bisa memberikan syafaat buat kita untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan kebahagiaan yang luar biasa. Ada satu kisah hadirin. Ini ada dalam kitab Ruhul Bayan yang disusun oleh Syekh Ismail Haqqi. Kitab tafsir Ruhul Bayan mengutip satu kisah bahwa ada 4 golongan manusia yang berebut pengen masuk surga duluan. Ada 4 golongan manusia yang berebut pengen masuk surga. Golongan pertama adalah orang yang gugur sebagai syahid di medan jihad fisabilillah.
Begitu sampai depan pintu surga, ditanya oleh malaikat, ente mau masuk surga duluan? Iya. Emang ibadah ente apa? Kok pengen masuk surga duluan? Saya gugur di medan syahid. Saya sebagai syahid gugur di medan juang membela agama Allah. Saya layak untuk masuk surga duluan. Lalu kata malaikat, kau tahu bahwa orang yang mati saat itu masuk surga duluan dari siapa? Dari guru saya. Nah, guru ente aja lo diam aja lo di belakang. Apa kagak malu ente? Oh iya ya. Mundur dia. Maju orang yang dermawan, yang waktu hidupnya gemar berinfak bersedekah. Gak boleh lihat masjid lagi ada pembangunan, bawaannya pengen ngasih aja. Ada kegiatan maulid, bawaannya pengen ngasih aja. Ada kegiatan Islam, bawaannya pengen ngasih aja. Dermawan. Dia datang kepada malaikat, minta supaya dia dimasukkan surga. Ditanya oleh malaikat, amalan ente apa? Saya orang dermawan, Tuhan malaikat. Waktu hidup saya gemar memberi, berinfak. Kegiatan apapun yang tujuannya untuk mencapai ridha Allah, saya bantu. Saya berani untuk berinfak bersedekah. Oh iya. Ente tahu bahwa orang yang dermawan masuk surga duluan dari siapa? Dari guru saya. Nah, lihat, guru ente ada di belakang loh. Oh iya ya, taruh. Mundur dia. Yang ketiga, orang yang hajinya mabrur. Dia pengen masuk surga duluan. Ditanya oleh malaikat, apa amalan anda pengen masuk surga lebih awal? Saya hajinya mabrur. Tahu dari siapa? Dari guru saya. Nah itu guru yang tadi di belakang anteng-anteng aja. Oh iya dah. Mundur nih 3 golongan manusia. Ketiganya mempersilahkan ulama untuk masuk surga duluan. Tapi ulama ini ulama yang tawadu. Apa kata ulama ini? Tuan malaikat, saya mendapatkan kehormatan untuk bisa masuk surga lebih awal karena saya mengajarkan ilmu. Tapi saya nggak bisa berjuang lewat ilmu tanpa kontribusi dari orang-orang yang dermawan. Akhirnya orang yang dermawan masuk surga lebih awal karena syafaat dari muallim, dari guru, dari ulama. Nah ini kisah dalam tafsir Ruhul Bayan dan ditertegas oleh Rasul dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah bahwa ulama termasuk hamba Allah yang mendapatkan kekhususan bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Maka orang yang dekat dengan ulama hidupnya bahagia dunia sampai akhirat. Sebab dengan dekat ulama dapat doa, dekat dengan ulama dapat motivasi, dapat ilmu, dapat berkah. Dekat dengan ulama dapat syafaat dari ulama pada hari kiamat nanti. Tuh. Pantaslah kalau Rasul mengatakan bahwa mujalasatul ulama termasuk dari 3 tanda kebahagiaan. Mautul alim, mautul alam. Ulama meninggal dunia, hancurlah dunia. Maka mumpung ulama kita masih banyak yang mengajarkan ilmu agama kepada kita. Apalagi akhir-akhir ini hadirin rahimakumullah. Kita sering banget dapat berita. Kiai ini meninggal dunia, habib yang itu meninggal dunia. Ya Allah. Dalam beberapa bulan terakhir ini ya, para ulama, para habaib, para kiai banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi teringat sebuah hadis Nabi bahwa Allah itu akan mencabut ilmu dengan meninggalnya para ulama. Maka jangan sia-siakan waktu dan kesempatan, nikmat sehat walafiat, mumpung ulama-ulama kita masih ada. Datangi beliau, hadiri majelis ilmunya, agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat kita mendapatkan syafaat bukan cuma dari Nabi, tapi juga dari para ulama. Dari Nabi tentunya. Setelah dari Nabi kita juga mendapatkan syafaat dari para ulama. Yang terakhir,
3 tanda kebahagiaan yang dijelaskan oleh Nabi sesudah makanan yang halal, duduk bersama para ulama. Yang ketiga kata Nabi, wassalawatul khamsu ma'al imam. Salat 5 waktu bersama imam. Salat berjamaah termasuk 3 tanda kebahagiaan seseorang. Hadirin yang dimuliakan Allah, situasi pandemi kembali marak di tengah-tengah kita. Wabah masih bercokol di negeri kita khususnya. Nggak tahu sampai kapan wabah ini akan berakhir. Tugas kita adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjaga salat berjamaah. Salat berjamaah memiliki banyak keutamaan. Dalam sebuah hadis disebutkan, inna salatal jamaah tafdulu min salatil fardhi bi 27 darajah. Sungguh salat berjamaah keutamaannya melebihi salat sendirian 27 kali lipat. Kita laksanakan salat berjamaah, keutamaannya jauh 27 kali lipat dibandingkan salat sendirian. Sahabat Abu Hurairah, hadirin rahimakumullah, diceritakan bahwa beliau sehabis salat maghrib pergi ke suatu tempat karena urusan, karena satu keperluan. Begitu melaksanakan keperluannya, sahabat Abu Hurairah datang ke masjid untuk sholat isya namun telat. Sampai di masjid, Rasulullah dan para sahabat sudah melaksanakan sholat isya berjamaah. Hatinya sedih karena ketinggalan sholat isya berjamaah bersama Nabi dan sahabat lainnya. Tapi dia nggak pengen kesempatan sholat berjamaah itu lewat begitu saja. Dia tanya satu persatu orang yang lagi pada duduk di pelataran masjid. Saudara, apa Anda sudah sholat isya? Udah sholat isya? Udah sholat isya? Udah. Makin sedih, hadirin rahimakumullah. Tapi tidak berhenti usahanya untuk mendapatkan sholat berjamaah. Dia tanya rumah-rumah yang ada di sekitar masjid. Dia tanya oleh sahabat Abu Hurairah. Diketuk pintu rumah satu persatu, ditanya penghuni rumahnya. Sudah sholat isya berjamaah? Sudah. Sudah. Adakah yang belum? Kami sudah sholat isya berjamaah. Makin sedih, hadirin rahimakumullah. Akhirnya Abu Hurairah pulang ke rumahnya. Di rumahnya juga anggota keluarganya sudah sholat berjamaah. Dia laksanakan sholat isya sendirian. Dia kerjain 27 kali, dia kerjain 27 kali. Selesai pertama, sholatnya kedua kali, sholatnya sampai 27 kali. Besok paginya habis sholat subuh, beliau sampaikan hal ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, semalam saya ketinggalan sholat berjamaah, sholat isya berjamaah ya Rasul. Di masjid saya ketinggalan. Saya tanya orang-orang yang ada di pelataran masjid udah pada sholat isya. Saya tanya rumah-rumah yang ada di sekitar masjid udah pada sholat isya. Sampai rumah saya sholat isya sendirian 27 kali saya sholat isya ya Rasul. Apakah sholat isya saya yang saya kerjakan sendirian 27 kali itu sudah menutup sholat berjamaah yang tertinggal? Belum. Dan engkau tidak akan pernah mampu menutupnya. Nangis sahabat Abu Hurairah. Coba itu. Segitu hebat usahanya supaya tetap bisa sholat isya berjamaah. Dia tanya orang-orang yang ada di pelataran masjid. Dia tanya orang-orang yang ada di rumah sekitar masjid. Ini contoh buat kita. Betapa para sahabat menjaga kebiasaan sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah yang tertinggal tidak bisa ditutup dengan sholat sendirian meskipun 27 kali ia kerjain sholat isya berjamaah. Pernah nggak kita begitu tuh? Kita sampai Masjid Darul Falah nih, ketinggalan nih misalnya sholat isya nih, terus kita tanyain satu persatu tuh, depan rumah. Habis itu kita keliling tuh, rumah-rumah kita kotokin tuh, kita tanya, ya Allah,
Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat. 27 kali lipat, hadir rahimakumullah. Luar biasa keutamaan sholat berjamaah. Ada satu buku yang disusun oleh Syekh Zaini Dahlan. Dijelaskan bahwa keutamaan sholat berjamaah ini, hadirin. Andai kata sholat berjamaah itu dilaksanakan, imamnya kurang khusyuk, Pak, misalnya. Imamnya kurang khusyuk. Sholatnya diterima, andai kata makmumnya masih ada yang khusyuk. Itu imam sama makmum kagak ada yang khusyuk satupun, sholatnya diterima asalkan safnya masih rapi. Coba tuh. Penjelasan dari ulama ini menegaskan kepada kita begitu hebatnya sholat berjamaah. Imam lagi kurang khusyuk misalnya, makmumnya masih ada yang khusyuk, dikabul sholat berjamaahnya. Imam sama makmum kagak ada yang khusyuk karena mikirin pandemi. Misalnya karena mikirin satu keperluan, misalnya, ini mah misalnya. Sholatnya diterima asalkan safnya masih rapi. Maka saf itu dirapikan. Ya, kalau ada yang renggang-renggang karena kondisi, yang penting tetap lurus. Ya, jangan melentong-melentong begitu. Ya, jangan zigzag begitu. Makanya imam sebelum sholat berjamaah ditegakkan, kan mengingatkan makmumnya, istawu wa'tadilu aqimu sufufakum, luruskan, lempengkan, rapikan. Ini karena kondisi pandemi ya, jadi sholat masih renggang-renggang. Nanti kalau sudah normal, benar-benar rapat. Dan rapatnya itu bahu dengan bahu biar ketemu. Ya, bukan jari kelingking kaki sama jari kelingking kaki. Ini kadang-kadang ada teman kita, ya, sholat berjamaah ngincernya jari kelingking. Gitu, jadi diudak begitu, diudak. Bukan itunya, bahunya biar nempel. Lah kalau kakinya diudak begitu akhirnya mentang. Ntar setan lewat situ ntar. Jadi bahu dengan bahu biar rapat. Tuh. Nanti kalau sudah normal, ya sholat berjamaahnya biar rapi barisannya dan benar-benar rapat. Rapatnya itu bahu dengan bahu. Jadi jangan sampai ketinggalan kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Pandemi COVID-19 mudah-mudahan cepat berlalu dengan sebab kita tetap menegakkan sholat berjamaah. Kita munajat habis sholat berjamaah. Doa dipimpin oleh imam kita. Kita makmum mengaminkan doa dari yang disampaikan oleh imam kita. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalawatul khamsu ma'al imam, sholat berjamaah 27 kali lipat lebih baik ketimbang sholat sendirian. Bisa juga dimaknai begini, hadirin. Kalau kita sholat berjamaah 27 kali lebih baik daripada sholat sendirian, bisa difahami begini. Sholat sendirian membuka satu pintu rezeki. Sholat berjamaah 27 pintu kebuka. Salat sendirian membuka satu pintu maghfirah Allah. Salat berjamaah 27 pintu maghfirah Allah dibuka. Salat sendirian dapat satu solusi. Salat berjamaah 27 jalan keluar Allah berikan. Salat berjamaah mendatangkan 27 kebaikan. Salat sendirian satu kebaikan. Salat berjamaah mendatangkan 27 kemuliaan. Salat sendirian satu kemuliaan. Salat berjamaah membuka 27 pintu keberkahan, pintu rezeki, pintu ampunan, pintu kemuliaan. Salat sendirian hanya satu pintu. Tentu kita pengen 27 pintu. Maka tegakkan salat berjamaah.
Inilah 3 tanda kebahagiaan yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Dan ini jadi jaminan, ini garansi. Kalau kita memiliki 3 hal ini, makanan yang halal, senang duduk bersama ulama di majlis ilmu, membiasakan sholat berjamaah sampai akhir hayat kita, 3 hal ini pasti mendatangkan kebahagiaan yang hakiki dunia sampai akhirat. Kenapa bisa dipastikan? Karena datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pasti benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Amalkan apa yang disampaikan oleh Nabi ini, 3 hal akan mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.